Materi yang akan disampaikan beliau adalah penguatan pembelajaran di era kebiasaan baru dan pasca pandemi COVID-19. Pada Bapak Sabto dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sangat senang sekali kami bertemu dengan Bapak Ibu. Meskipun tidak secara langsung, tapi saya dapat melihat wajah-wajah dari Bapak Ibu yang merdeka dalam belajar, mereka dalam kegiatan di sekolah. Bapak Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan beberapa tayangan saya yang mudah-mudahan dapat dilihat oleh Bapak Ibu. Andai kata tidak dapat dilihat, Bapak Ibu nanti bisa chatting ke saya atau ke panitia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Sabto Aji Wiranto bekerja di Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Kali ini materi yang akan kami sampaikan adalah modifikasi dan adaptasi rencana pelaksanaan pembelajaran di era kebiasaan baru dan pasca pandemi COVID-19. Maaf, sembilannya hilang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak menyangka bahwa kita akan terkena bagian dari yang disebut pandemi nasional dan internasional. Tiap hari kita melihat beberapa korban yang menjadi korban dari corona. Nah, kemudian kita mengenal beberapa istilah-istilah yang tiap hari kita juga melihat di tayangan televisi, media cetak, viral di WA, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga mempunyai kebiasaan baru dengan memakai masker dan sebagainya, sampai anestesier, bahwa kita ada kebiasaan baru yang sebetulnya kita dulu sudah diajarkan pada saat kita kecil, life skill, bahwa cuci tangan dan sebagainya, itu sudah dari kecil. Namun kayaknya di masa ini kita diingatkan kembali, dikuatkan kembali dengan pola hidup sehat dan pola hidup bersih. Nah, kemudian kita merujuk bahwa implikasi dari itu semua itu membuat kita ada istilah belajar dari rumah. Nah, pada tayangan berikutnya, COVID melanda semua, termasuk di bidang pendidikan, di mana interaksi biasanya terjadi di dalam kelas, ada KBM, ada suasana kebatinan, ada interaksi yang humanis antara guru, peserta didik dengan peserta didik, dan hal-hal yang lainnya yang tidak semata-mata untuk mengejar target kurikulum, tetapi ada yang disebut penguatan pendidikan karakter Pancasila. Nah, oleh karenanya, ketika COVID-19 ini muncul, kita punya era kebiasaan baru atau disebut biasa di new normal, ya, belajar dari rumah yang implikasinya Bapak Ibu harus membuat pembelajaran dalam jaringan dan kemudian membuat modul sebagai salah satunya, dan kemudian menciptakan kreativitas tayangan video atau audio. Nah, saya yakin masa pandemi harus disikapi dengan pembelajaran yang Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu bagaimana cara pemecahannya. Kita sharing aja dari sini Bapak Ibu. Dan karena saya percaya bahwa sebagian besar guru sudah merdeka dan biasa merancang pembelajaran berbasis IT dan berbasis dalam jaringan. Teman-teman pasti sudah melakukan inovasi dan terobosan. Salah satunya adalah pembelajaran daring. Apakah semua sudah melakukan berbasis daring ini? Nampaknya tidak. Tidak mudah menjawab karena ini sangat tergantung dari masing-masing guru. Apalagi ditambah dengan sarana prasarana, jaringan, dan sebagainya. Apakah menghadapi era kebiasaan baru sangat tergantung dengan dalam jaringan? Artinya, kalau tidak ada jaringan, KBM tidak akan berjalan.
apakah KBN tidak akan berjalan jika orang tua atau anak tidak memiliki PC atau HP Android dan mohon maaf ada paket datanya? Apakah KBN hanya diperuntukkan untuk anak yang memiliki PC atau HP, memiliki paket data dan jaringan? Tentu saja kita kompleks menjawab itu semua. Nah, tulisan ini hanya paparan ini hanya membuka wawasan untuk bagi teman-teman guru di lapangan berbagi pengalaman praktik baik, dan ini mudah-mudahan kita satu sama lain bisa saling berbagi pengalaman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya di dalam pembelajaran ada pendidik, ada peserta didik. Semuanya menggunakan kurikulum 2013. Di situ di dalam pembelajaran ada maknanya di dalam pembelajaran, kemudian menumbuhkan kecakapan hidup, ada aktivitas yang bervariatif dan menumbuhkan produktivitas dari anak-anak itu sendiri. Tetapi ini semua tidak akan berhasil kalau tidak ada motivasi dari pendidik itu sendiri untuk menciptakan pembelajaran yang bisa bermakna, ya, bisa memunculkan kecakapan hidup, ada aktivitas yang menarik dan produktif. Ini semua semata-mata supaya tidak ada rasa kesendirian di siswa. Nah, salah satu tindakan yang dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID ini adalah adaptasi. Caranya gimana Bapak Ibu? Pertama, silabus sudah Bapak Ibu susun dalam 1 tahun. Silahkan Bapak Ibu analisis KI dan KD, kurikulum 2013. Nah, materi-materi apa saja yang esensial, kemudian syarat dan prasyarat, berulang, ada menampilkan aspek kognitif, afektif, dan keterampilan, dan tumpang tindih. Artinya Bapak Ibu, selama masa pandemi ini, Bapak Ibu mempunyai strategi sendiri. Caranya, menuliskan KD dengan rasionalnya, menyusun indikator, menyusun silabus, menyusun RPP, mengembangkan modul belajar. Nah, ini semua tidak akan berjalan kalau Bapak Ibu tidak atau belum mampu mengembangkan indikator sendiri, belum mengembangkan silabus sendiri, belum mengembangkan RPP. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini di pertemuan webinar ini punya kemampuan dalam menganalisis KI dan KD sendiri maupun dengan MGMP. Nah, adaptasi kebiasaan baru di sini adalah bagaimana cara mengembangkan supaya kurikulum 2013 tetap disampaikan, ya, dengan melihat materi esensial yang bisa diberikan, bisa diajarkan dengan moda-moda tertentu, contohnya dengan video, dengan aplikasi, dengan pembelajaran jarak jauh. Tapi itu semua tidak ada artinya kalau tidak didukung oleh orang tua atau orang dewasa di rumah. Nah, Bapak Ibu, ada kompleksitas sendiri ketika siswanya, siswa SMA, siswa SMK, dan siswa SLB. Ini ada kompleksitas sendiri ketika kita menjadi pengajar di SLB. Kalau SMA, SMK, siswanya relatif lebih mandiri dan bisa dilepas di dalam belajar, namun di SLB perlu didampingi oleh orang tua atau orang dewasa dan tidak menutup kemungkinan GPK itu menampingi anak-anak SLB. Nah, adaptasi itu salah satunya adalah muatan-muatan pembelajaran diberikan di pembelajaran itu sendiri. Ada banyak muatan-muatan itu, silakan Bapak Ibu cermati. Ada tentang COVID-19 itu sendiri, PHBS, Gerakan Masyarakat Sehat, Pendidikan Kecakapan Hidup, Literasi, Numerasi, Pendidikan Karakter Pancasila, kegiatan rekreasional, aktivitas fisik, spiritual, dan keagamaan, dan lain-lain. Nah, ada yang menyampaikan bahwa agar tidak terjadi penumpukan tugas
atau beban ke siswa, guru merancang dengan pembelajaran tematik atau terpadu atau pembelajaran berbasis proyek. Ini semua diatur dengan cara menganalisis KIK di mata pelajaran yang bisa diikat dalam satu tema dan kemudian diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak merasa bahwa ini beban dari mata pelajaran. Ya, berikutnya. Nah, caranya gimana untuk penguatan RPP itu sendiri? Mengkaji silabus yang Bapak Ibu sudah susun, kemudian mengadaptasi dan memodifikasi RPP, kemudian ada inovasi. Salah satunya bisa pembelajaran jarak jauh dengan modul atau moda lainnya. Nah, yang tadi saya sampaikan, ada ide bahwa agar anak tidak merasa bosan ketika mendapat mata pelajaran yang notabene ada tugas-tugas dari masing-masing mata pelajaran, dibikin pembelajaran terpadu atau pembelajaran berbasis proyek. Oleh karena itu, masing-masing guru mata pelajaran menganalisis KD dan didukung oleh kepala sekolah, pendidik, dan orang tua atau orang dewasa. Agar ketika pembelajaran tematik atau terpadu ini disampaikan, dikomunikasikan dari kepala sekolah dan pendidik kepada orang tua atau orang dewasa. Nah, pusat asesmen dan pembelajaran, kalau tidak salah tangkap, ada beberapa peserta yang ikut di kegiatan kami. Kami sudah membuat penyederhanaan KD, di mana KD-KD itu yang esensial diberikan selama belajar dari rumah. Nah, ada pernyataan dari Mas Menteri bahwa kebijakan pendidikan di masa pandemi itu memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Artinya bahwa ada daerah zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Ya, nah kemudian zona-zona itu melanjutkan belajar dari rumah. Artinya belajar dari rumah masih bisa dilakukan. Nah, pembelajaran tatap muka di kabupaten kota dalam zona hijau ini ada 4 prasyarat. Pertama, syarat pertama dan utama wajib dipenuhi, itu yang zona hijau. Kemudian, jika pemerintah daerah atau kantor wilayah, kantor Kementerian Agama memberikan izin, kemudian semua daftar periksa dan siap dilakukan tatap muka, dan yang paling penting adalah orang tua atau wali murid menyetujui putra-putrinya. Jika salah satu dari 4 syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Pak Sabto. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, berikut kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak paparan materi kedua dari Bapak Rizky Rahmat Hani. Beliau akan menyampaikan materi tentang Sekolah Lawan Corona, sebuah inisiasi untuk membantu sekolah dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Untuk itu kami persilakan Pak Rizky. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya akan cek terlebih dahulu apakah suara saya terdengar teman-teman. Bisa kasih feedback? Kami terdengar baik, Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Rizky Rahmat Hani dari Sekolah Lawan Corona. Saya mohon izin untuk belajar bareng di siang ini. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Ya. Ya. Udah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Mungkin
Bu Tina sudah oke. Ya, cukup jelas, Pak. Ya, oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang modifikasi RPP di masa pandemi. Itu ya. Kalau saya sendiri Rizky Ramadhani, saya koordinator pengetahuan dari Kampus Guru Cikal, dan sejak adanya pandemi dan sekolah diminta untuk belajar dari rumah, saya ditunjuk sebagai ketua sekolah lawan corona. Tentang sekolah lawan corona itu apa nanti akan saya bahas setelah ini. Kemudian saya 7 tahun pernah menjadi guru SMA di Pekalongan. Kemudian saya juga seorang YouTuber, Bapak Ibu. YouTuber yang sering juga bikin konten-konten pembelajaran yang saya masukkan ke YouTube. Harapannya sih banyak guru-guru yang terbantu dari situ semuanya. Nah, kemudian selain saya sebagai YouTuber, saya juga mengembangkan YouTube untuk murid-murid saya, karena memang di masa seperti ini, di masa sekarang ini butuh sekali teman-teman murid untuk bisa mengeksplorasi dirinya. Nah, kalau teman-teman semuanya ingin bersilaturahmi dengan saya, bisa add Instagram saya @rizkyrahmat, atau bisa berteman saya di Rizky Ramadhani di Facebook. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa itu sekolah lawan corona? Nah, oke. Ini Bapak Ibu, jadi sekolah lawan corona itu lahir sekitar bulan Maret ketika sekolah banyak diminta untuk belajar dari rumah, gitu, sekitar tanggal 16 Maret. Awalnya kami membuat sebuah kegiatan diskusi di kanal Telegram setiap malamnya. Tujuannya agar banyak guru di situ belajar bareng-bareng mengenai pembelajaran jarak jauh, gitu. Tapi setelah kami melakukan itu sekitar 2 minggu, kami refleksi, kok semakin ke sini pertanyaan-pertanyaan yang muncul walaupun kita sudah 2 minggu melaksanakan itu, pertanyaannya masih sama saja. Jadi kayak diulang terus. Padahal kan topiknya sudah berkembang, tapi pertanyaannya masih yang dasar lah. Akhirnya kami mikir, gimana ya agar sekolah lawan corona itu bisa membantu guru dari level yang paling rendah, hingga guru itu bisa bikin program untuk muridnya, bisa bikin pembelajaran jarak jauh yang efektif, yang bermakna untuk muridnya. Akhirnya, Bapak Ibu semuanya, kami akhirnya bikin kurikulum sekolah lawan corona. Ini Bapak Ibu kurikulumnya, ini. Jadi ini kurikulum sekolah lawan corona, Bapak Ibu. Jadi kami di awal melakukan asesmen terlebih dahulu, ini melakukan asesmen pembelajaran agar tahu guru ini ada di level mana sih? Apakah jangan-jangan guru ini belum bisa teknologi? Nah, nanti kalau guru belum bisa teknologi, belajar di kita dari level 0. Gitu. Kalau guru sudah bisa merdeka pembelajaran, udah bisa bikin RPP, ya nanti mulainya dari level 4 gitu. Guru-guru yang ikut sekolah lawan corona memulainya berbeda-beda gitu. Nah, itu Bapak Ibu, dan ini sudah mulai berjalan di Jawa Tengah. Alhamdulillah responnya luar biasa, bagus sekali guru-guru ikut dari level 0, ada yang guru yang sudah sepuh Bapak Ibu semuanya yang mulai dari level 0 dan sekarang sudah sampai level 5. Alhamdulillah semangat guru-guru untuk belajar, untuk bisa merancang pembelajaran yang bermakna luar biasa. Nah, kalau di sekolah lawan corona sendiri, banyak manfaatnya yang bisa didapatkan dari misalnya Bapak Ibu bisa mengakses praktek baik guru-guru yang nulis di surat kabar, nanti surat kabar itu kita bagikan, ada ratusan RPP yang bisa digunakan juga dan dimodifikasi oleh Bapak Ibu, ada kelas pendampingannya, dan juga nanti Bapak Ibu diajak untuk bikin program online yang bisa digunakan oleh murid Bapak Ibu guru sendiri dan murid yang lainnya. Itu tentang sekolah lawan corona. Nah, siang ini kita akan belajar bareng-bareng Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan RPP. Tapi sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu coba silahkan buka menti.com. Silahkan buka menti.com, kemudian isikan kode 922524. Ya. Buka menti.com, kemudian isikan kode 922524. Kita akan lihat nanti hasilnya ya. Saya buka mentinya terlebih dahulu. Jadi buka menti.com, silakan Bapak Ibu. Oke, saya lihat hasilnya terlebih dahulu. Sambil proses ya. Jadi buka menti.com, silakan Bapak Ibu yang ada di YouTube atau di Zoom bisa buka menti.com, isikan kodenya 922524. Kita akan melakukan asesmen terlebih dahulu.
berkaitan dengan ini, berkaitan dengan materi ini. Oke. Ya. Pertanyaan pertama, silakan bisa diisi, Bapak Ibu. Ya, menti.com, kemudian 922524. Elemen apa? Udah banyak yang ngisi. Udah 10 orang. Elemen apa yang diperhatikan pertama saat akan bikin RPP? Materi ajar yang paling tinggi. Materi ajar, aktivitas pembelajaran, asesmen pembelajaran. Materi ajar yang paling tinggi nih Bapak Ibu semuanya. Asesmen 11, aktivitas, materi ajar yang paling tinggi. Ternyata kita harus memperhatikan materi ya kalau dari sini ya. Dilihat. Materi ajar 64%, asesmennya udah 140 guru. Wow, banyak sekali ini yang sudah mulai mengisi teman-teman semuanya. Udah 160, 170 guru, 180 guru. Ternyata banyak sekali. Udah 60% semuanya di materi. 60% bawahnya materi, ada murid, kemudian aktivitas, yang terakhir di asesmen. Ini kita bisa lihat teman-teman semuanya, bahwa ternyata banyak guru-guru yang ketika akan bikin RPP mulainya dari materi ajar terlebih dahulu. Kita akan lihat. Ya, kita akan lihat nanti mungkin sampai 500 orang kita akan pause ya. 61% orang lebih fokus ke materi, murid 17%, aktivitas pembelajaran 11%, asesmen 10%. Ini materi kayaknya nggak ada yang nyelip ini. Wow, bergumul semuanya di materi. 400 orang ngisi asesmen kali ini. Kita nunggu, ini luar biasa Bu. Antusiasnya peserta untuk mengisi ini semuanya. Hampir 500 orang. Ini baru berapa menit belum saya ini. Ya. Materi ajar 61%, murid 16%, aktivitas 12%, 12%-nya asesmen. Ternyata materi ajar. Kita sampai 500, habis itu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Teman-teman di sana nanti bisa melihat ya hasilnya. Oke, 492 peserta yang isi, 500 ini. Udah 500. Oke, berarti kalau kita lihat teman-teman, kita bisa simulin. Kalau teman-teman guru, ternyata banyak ketika bikin RPP memulainya dari 1, materi ajar 60%, murid 15%, aktivitas, jadi memulainya dari aktivitas dulu 13%, dan terakhir dari asesmen pembelajaran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua teman-teman semuanya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pembelajaran di bawah ini yang pernah Bapak Ibu lakukan di masa pandemi, silakan. Baru 32 orang yang mengisi, silakan yang lain. Pembelajaran di bawah ini yang pernah Bapak Ibu lakukan di masa pandemi. Mengajak murid mengerjakan soal LKS juga banyak ini. Menyampaikan materi kemudian meminta murid mengerjakan tugas. Wow, ternyata yang paling banyak itu. Oke. Menyampaikan materi kemudian meminta murid mengerjakan tugas, 168 orang yang mengisi teman-teman. 200 orang yang mengisi, yang pick option C, menyampaikan materi. LKS 38, jadi guru meminta murid mengerjakan LKS ada 43, meminta murid menyalin teks ada 24, menyampaikan materi ada 300 paling banyak ini. Menyampaikan materi kemudian meminta murid mengerjakan tugas. Itu. Kemudian yang paling sedikit ini ada juga meminta murid untuk memilih asesmen yang sesuai dirinya 49. Yang paling banyak yang option C. Oke, udah 550 peserta yang mengisi. Ya, oke, ternyata banyak banget yang mengisi option C. Ini berarti bisa kita lihat gambaran teman-teman guru. Ternyata banyak guru yang menyampaikan materi dan kemudian meminta murid mengerjakan tugas. Oke, ya udah 600. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti hasilnya bisa saya share lagi ya. Kita lanjut ke yang tadi. Masih banyak sekali yang mengisi. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi yang tadi. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau dilihat dari pertanyaan pertama, terlihat bahwa teman-teman semuanya ketika akan bikin RPP, yang pertama difikirkan adalah materi. Itu tadi ya, yang difikirkan adalah materi. Yang kedua, banyak teman-teman guru yang memulai membuat pembelajaran yang menyampaikan materi dan kemudian ngasih tugas. Oke. Aku punya cerita teman-teman. Ada seorang murid namanya Wawan. Ini aku tuh diceritakan
oleh seorang temanku di daerah Petongriono Pekalongan, itu daerah yang dataran tingginya di Pekalongan. Ke sana aksesnya lumayan susah. Jadi ceritanya gini, jadi sejak adanya pembelajaran dari rumah, temanku guru itu bingung gimana cara membuat pembelajaran jarak jauh. Itu temanku itu bingung membuat pembelajaran jarak jauh itu kayak apa, sampai akhirnya di minggu-minggu awal dia nggak ngelakuin apa-apa, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang seperti itu juga, dia nggak ngelakuin apa-apa karena bingung. Di minggu kedua dia ngasih soal, nyuruh untuk nyalin teks dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian karena dia disuruh piket sekolahan, ke minggu ketiga dia ke sekolahan. Ketika dia ke sekolah, dia coba main ke salah satu murid namanya Wawan ini. Ketika main ke rumahnya Wawan, ternyata Wawan sedang beraktivitas. Aktivitasnya dia bikin kandang untuk sarang tawon. Ini seperti yang ada di gambar. Kandang seperti sarang tawon. Kemudian setelah ngobrol sama Wawan, ngobrol lama sama Wawan, ternyata teman saya itu tahu bahwa ternyata selama nggak belajar sama guru, yang dilakukan Wawan itu memanen sarang tawon dan berhasil punya penghasilan dari situ dan berhasil membantu orang tuanya yang waktu itu kecelakaan, yang membiayai Wawan ini. Kemudian teman saya ini refleksi, siswa, murid, selama 3 bulan nggak saya ajar, 3 minggu nggak saya ajar, malah murid ini bisa menghasilkan sesuatu untuk hidupnya, bisa mendapatkan sesuatu di pembelajaran hidupnya. Nah, ketika saya pegang selama bertahun-tahun dan di awal-awal pandemi saya pegang, ternyata murid ini nggak dapat apa-apa gitu. Itu refleksi yang disampaikan oleh teman saya. Jadi Wawan selama ini saya ajar malah nggak dapat apa-apa, malah saya lepas. Dia malah bisa mengeksplorasi dirinya, bisa membantu keluarganya dengan cara kayak gitu. Gitu. Akhirnya dari sini teman saya Pak Nunu dari SMA 1 Petongriono itu, dia mulai refleksi gimana ya caranya pembelajaran agar juga bisa membantu si Wawan ini, gimana caranya agar pembelajaran nggak sekedar ngasih soal, pembelajaran nggak sekedar ngerjain LKS yang mana malah itu bikin Wawan terganggu, ya gitu. Itu yang jadi refleksi Pak Nunu. Nah, cerita kedua datang dari guru Dina. Dari ini salah satu guru yang kami dampingi, Bapak Ibu semuanya, di komunitas guru belajar. Jadi ceritanya kayak gini, Guru Dina Wayu. Ketika ada pandemi, yang dilakukan Guru Dina itu menggunakan RPP yang tatap muka. Gitu. Jadi RPP yang tatap muka diserahkan ke orang tua, silakan Bapak Ibu ikutin apa yang ada di sini, nonton video ini dan lain sebagainya kayak gitu. Ternyata ketika dilakukan itu Bapak Ibu semuanya, ya ternyata nggak efektif. Banyak anak-anak yang memilih main karena orang tuanya juga bekerjanya berbeda-beda. Ada yang kerjanya pagi, ada yang kerjanya siang dan lain sebagainya. Untuk mendampingi anak susah dengan cara kayak gitu. Nah dari situ ternyata nggak efektif sekali apa yang Guru Dina lakukan. Itu Guru Dina lakukan nggak efektif sekali. Gitu. Akhirnya Guru Dina refleksi gimana ya caranya agar bikin pembelajaran RPP di pandemi ini yang bisa efektif, yang bermakna gitu. Akhirnya yang dilakukan Guru Dina adalah mengajak ngobrol Bapak Ibu, mengajak ngobrol orang tua dan murid. Di sana ada sarana prasarana apa aja sih? Bapak Ibunya berangkatnya kapan aja sih? Kerjanya kapan sih? Gitu. Apa sih aktivitas permainan yang dimiliki anak-anak gitu. Diajak ngobrol orang tua dan muridnya. Data-data itulah yang Guru Dina gunakan untuk merancang RPP. Gitu. Jadi akhirnya habis itu Guru Dina ngerancang RPP-nya nggak langsung. Yang dilakukan adalah memahami murid dan orang tua terlebih dahulu. Nggak langsung. Dan habis itu dia baru bikin rancangan pembelajarannya agar sesuai itu. Oh ternyata ada murid yang nggak punya kuota. Oh ternyata ada murid yang nggak gini. Itu disesuaikan. Nah PR-nya bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, gimana caranya agar membuat pembelajaran seperti Guru Dina atau Guru Nunu yang nanti akan saya sampaikan. Nah ini yang kami lihat di sekolah lawan corona banyak miskonsepsi pembelajaran jarak jauh.
banyak teman-teman guru yang menganggap bahwa pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran biasa. Itu beda Bapak Ibu, fasilitasnya beda. Ya, sekali lagi fasilitasnya beda. Setiap anak ada yang punya HP, ada yang kesulitan sinyal, itu. Jadi kita nggak bisa menyamakan cara kita mengajar murid. Itu satu. Tapi yang terjadi di lapangan itu masih banyak dari kita semuanya yang melakukan pembelajaran jarak jauh mengibaratkan seperti pembelajaran biasa. Itu yang kita lihat. Nah, kemudian miskonsepsi yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang bisa langsung diikuti murid. Jadi tanpa perlu ngobrol, tanpa perlu ngelibatin orang tua, yang penting langsung ajar, yang penting langsung tancap gas, yang penting langsung ngerjain LKS. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi pembelajaran jarak jauh itu beda. Perlu adanya sesuatu yang kita cari tahu dulu di awal. Itu. Ya. Kemudian kita sering mengibaratkan pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran daring atau online. Kan jadi banyak alasan yang saya dengar ketika saya menemui teman-teman guru di sekolah lawan corona. Sinyalnya susah Pak, jaringannya susah Pak, ininya susah gitu. Ya karena ini miskonsepsi yang terjadi bahwa pembelajaran jarak jauh kita artikan dengan pembelajaran online. Padahal pembelajaran jarak jauh itu bisa juga bukan online. Gitu. Kita misalnya sebagai guru, ada guru Iwan nih di Bandung, dia mengunjungi muridnya. Itu pembelajaran jarak jauh yang nggak bisa diadakan di satu tempat yaitu kelas, gitu Bapak Ibu. Nah kemudian miskonsepsi berikutnya, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dikendalikan penuh oleh guru. Nah ini miskonsepsinya. Jadi apapun semuanya kendalinya dari guru. Padahal peran orang tua melibatkan murid ini di sini sangat penting sekali di pembelajaran jarak jauh. Nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian berikutnya pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran tanpa melibatkan orang tua. Padahal peran orang tua itu di sini penting banget gitu. Kayak guru Dina tadi, guru Dina itu kalau nggak ngelibatin orang tua dia nggak akan bisa membuat pembelajaran yang bermakna. Kemudian terakhir, nah ini yang mungkin kayak tadi yang saya lihat di asesmen yang kedua, pembelajaran jarak jauh adalah memberikan tugas setelah materi disampaikan, yang penting ngasih tugas. Setelah materi disampaikan, yang penting ada tugas. Itu yang kami lihat di lapangan. Itu yang miskonsepsi yang ada di lapangan. Nah, bagaimana PR-nya, pertanyaannya adalah bagaimana merancang pembelajaran di masa seperti ini. Ini Bapak Ibu. Nah, kami di Kampus Guru Cika mencoba membantu teman-teman guru semuanya untuk membuat RPP dengan membuat kanvas. Ini kanvas RPP Merdeka Belajar. Tadi Pak Ari tadi pagi di sesi 1 mungkin udah menyampaikan kayak gini. Jadi kalau teman-teman semuanya pernah mendengar kanvas bisnis model, ini kita memodifikasi untuk pembelajaran. Jadi untuk mempermudah ketika kita bikin RPP. Nah, ini elemen-elemennya dalam kanvas Merdeka Belajar dan misinya harus urut Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi menyampaikan apa sih yang harus diperhatikan ketika akan bikin RPP, jawaban pertama adalah materi. Padahal kalau di kanvas RPP Merdeka Belajar yang kami bikin Bapak Ibu, bisa dilihat semuanya, ya, cakupan atau materi itu malah di poin terakhir. Itu. Jadi cakupan atau materi itu di poin terakhir. Itu. Yang paling utama ketika kita akan merancang pembelajaran yaitu profil murid Bapak Ibu. Itu. Jadi kita harus mengetahui profil murid terlebih dahulu. Misalnya apa aja yang perlu dipetakan di profil murid? Minat murid, cara belajar murid, pekerjaan dan kebiasaan orang tua, sarana prasarana, kita petakan dulu sebelum bikin pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga sama ini. Setelah kita memetakan murid yang kita ajar kayak apa, kita langsung tuh ke tujuan pembelajaran. Gitu. Apa capaian belajar yang ingin dicapai? Kompetensi apa sih yang ingin dicapai si anak-anak? Nah, ini benar kata Pak Prapto tadi ini, kalau bisa jangan sekedar satu mapel. Bisa dari berbagai mapel yang akhirnya menghubungkan kompetensi-kompetensi di luar mapel gitu. Kayak tadi yang dicontohkan Pak Prapto itu bikin project ya. Project based learning ini bisa dilakukan Bapak Ibu. Nanti saya ada contohnya. Kemudian setelah profilnya udah, tujuan pembelajarannya udah, yang berikutnya adalah menentukan asesmen atau bukti asesmen dan asesmennya apa. Jadi apa produk yang dihasilkan dari pembelajaran itu, gitu. Apa produk yang dihasilkan dari pembelajaran itu perlu ditulis di buktinya. Kalau asesmennya
Apa penilaian? Melalui rubrik, checklist oleh orang tua, checklist oleh masyarakat, checklist oleh guru yang mengunjungi, bisa kayak gitu. Jadi penilaiannya pun bisa beragam. Nah ini tadi juga sama, kalau aku lihat banyak Bapak Ibu yang memulai dari aktivitas pembelajaran. Padahal aktivitas pembelajaran itu setelah bukti. Jadi setelah kita tahu goals-nya itu mau kemana, misalnya kita mau bikin produk apa dari pembelajaran itu, baru kita bisa mau merancang caranya untuk sampai ke sana bagaimana. Itu caranya. Nah, baru terakhir adalah cakupan materi apa aja yang bisa masuk di sini. Itu tuh bisa masuk di situ. Ini aku ada contohnya Bapak Ibu. Ada contohnya. Oke. Nih contohnya. Aku udah bikin ini. Misalnya profil murid di minatnya itu adalah jadi gini ya, di minatnya sebagian besar murid ini kanvas yang sudah terisi Bapak Ibu ya. Kalau tadi yang masih kosong, kalau ini yang belum terisi, yang sudah terisi, sorry. Jadi misalnya minat murid, sebagian besar murid suka bersosial media minatnya. Sebagian besar murid suka mengeksplorasi sesuatu. Tuh, sarana prasarana. 50% murid memiliki HP sendiri. 30% murid punya orang tua HP-nya. 20% tidak memiliki HP. Ini perlu kita ketahui ya dari memetakan profil murid. Kemudian pekerjaan orang tuanya. Orang tua murid bekerja di pabrik. Lainnya adalah buruh tani dan pembatik yang bekerja antara pukul 8 sampai pukul 3. Nah, ini kita juga bisa memetakan, Bapak Ibu semuanya, kita juga bisa memetakan kebiasaan orang tua. Kayak tadi di awal, guru Dina nggak ngelakuin ini, kerepotan sendiri. Memetakan di awal. Kemudian cara belajarnya murid kayak apa ditulis, mayoritas murid suka berdiskusi. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tujuan pembelajaran di sini, ini adalah, saya sudah gabungkan dari berbagai kajian, nanti kita bahas. Pertama, tujuannya mengidentifikasikan produk yang bisa diproduksi sendiri di rumah. Mengkomunikasikan proses produksi dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar rumah, merancang brand, sampai akhirnya murid bikin iklan produk itu. Itu buktinya adalah produk yang diproduksi berasal dari lingkungan sekitar. Jadi bukti dari pembelajaran itu berhasil atau enggaknya, setiap murid punya produk yang bisa diproduksi. Assessment-nya ini unik Bapak Ibu. Assessment-nya adalah pakai checklist. Checklist itu yang ngisi adalah orang yang sekitar rumah. Bisa kakak, bisa ibu. Oh ternyata produknya itu kayak gini lah. Yang checklist itu orang tua Bapak Ibu. Orang tua, ngelibatin orang tua. Checklist juga kakak juga boleh. Nah ini kalau biasanya di PTM pembelajaran tatap muka itu kita ketemu siswa di kelas dengan waktu yang sama, sarana prasarana yang sama, itu biasanya strateginya satu. Nah kalau misalnya PJJ kayak gini, strateginya tuh saya bikin 2. Jadi karena di sini muridnya itu ternyata ada yang punya HP, ada yang HP-nya orang tua, dan ada yang nggak milih HP. Saya punya 2 strategi online sama strategi offline. Gitu. Yang offline itu berarti guru itu mengunjungi dengan tujuan pembelajaran yang sama, dengan assessment yang sama, tapi caranya berbeda Bapak Ibu. Gitu. Kalau yang online, karena misalnya nih masalah siswa adalah kuota, akhirnya yang saya lakukan adalah membuat kelompok belajar yang berdasarkan jarak rumah, yang rumahnya berdekatan, nanti belajarnya bareng pakai 1 HP aja, gitu. PJJ offline pun juga sama, kalau misalnya saya ngunjungin rumah, nanti rumah yang berdekatan bisa ngumpul dulu, gitu. Nah, habis ini cakupan itu materi apa yang bisa masuk di sini, tentang merancang produk, pembelajaran seni, membuat brand dan logo, pembelajaran TIK, mengkomunikasikan proses, itu paragraf eksposisi bahasa Indonesia, menghitung biaya produksi, itu termasuk numerasi ekonomi, kemudian ketika mengiklankan itu paragraf persuasi bahasa Indonesia juga, itu Bapak Ibu. Nah ini, berikutnya ini profil murid. Pertanyaannya, Pak gimana sih caranya agar kita dapat profil murid? Nah itu, biasanya miskonsepsinya kan tadi, banyak guru ketika akan mengajar langsung ngajar aja. Nah, saran saya Bapak Ibu semuanya, sediakan 1 minggu, 2 minggu untuk memetakan profil murid. Bisa gunakan angket, bisa gunakan formulir, gitu, untuk mengetahui ini semuanya. Sarana prasarana di rumah kayak apa, cara belajarnya kayak apa, pekerjaan dan kebiasaan orang tua kayak apa, minatnya apa, ini perlu dipetakan Bapak Ibu semuanya.
Itu yang biasanya saya lakukan, dan teman-teman di komunitas guru belajar juga sering melakukan ini semuanya. Itu. Jadi ini penting banget Bapak Ibu untuk kita bikin RPP. Kemudian, nah, tujuan pembelajarannya tadi ini, jadi tujuan pembelajaran yang tadi saya tulis itu sebenarnya itu berbagai kompetensi dari berbagai mapel. Kayak tadi yang disampaikan Pak Prapto itu bagus banget. Jadi di awal itu menganalisis KD-KD, ya, mana yang bisa dihubungkan satu sama lain. Nah ini aku bisa menghubungkan kayak gini, dari KD Bahasa Indonesia, matematika, ekonomi, TIK, seni dijadikan jadi satu, jadi proyek Bapak Ibu, gitu, jadi sebuah proyek, ya, gitu. Nah buktinya itu bahwa anak itu berhasil sampai tujuan pembelajarannya adalah adanya produk yang diproduksi dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah kemudian penilaiannya nanti orang tua atau orang-orang yang di sekitar tuh ngasih checklist, ini udah layak jual atau belum nggak ya, gitu. Dari checklist kelayakan produk dan diisi oleh orang sekitar rumah, bisa orang tua, bisa siapapun yang ada di rumah, gitu. Nah strategi pembelajaran tadi saya, karena ini dilihat dari profil murid itu berbeda-beda, ternyata ada yang punya HP, nggak punya HP, akhirnya kayak gini yang saya lakukan, adanya daring dan luring, gitu. Kalau daring ini misalnya nih, guru membuat kelompok belajar berdasarkan jarak rumah. Pertama kayak gitu. Guru menggunakan platform WA untuk mengkomunikasikan pembelajaran. Nah ini karena ini yang sering saya lihat di teman-teman guru semuanya, karena ingin keren, karena ingin apa, ini pakai aplikasi yang bagi murid nggak familiar. Gunakan Bapak Ibu aplikasi yang familiar dibagi murid. Nah karena WA yang paling familiar, guru itu menggunakan WA. Kemudian di awal nggak langsung menyampaikan materi. Murid diajak diskusi Bapak Ibu, diajak diskusi, berinquiry. Guru mengirimkan gambar salah satu produk makanan lokal, gitu. Dikirimkan tuh lewat grup WA. Yang daring ya Bapak Ibu, ini nanti yang luring beda lagi. Guru ajak murid untuk berdiskusi bagaimana produk itu bisa sampai di pasaran. Anak-anak disuruh diskusi gimana sih prosesnya produk ini bisa sampai di pasaran dan laku dijual, itu disuruh diskusi. Habis itu dari diskusi anak-anak bisa menyampaikan lewat teks, lewat pesan suara, apapun yang bagi anak nyaman, bisa kayak gitu. Yang lewat daring ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu guru membahas hasil yang dikirimkan murid dan menyimpulkan bagaimana proses. Habis itu baru deh masuk ke materi pembelajarannya. Itu jadi nggak serta-merta langsung ini loh kita harus belajar ini, bla-bla, menyampaikan materi. Nggak, diajak diskusi, inquiry, itu. Jadi apa yang kita lakukan di kelas sebenarnya bisa juga dilakukan. Nah ini kalau luring beda lagi Bapak Ibu. Luring beda lagi. Guru membuat kelompok murid berdasar jarak rumah. Guru mengunjungi murid di kelompok tersebut. Guru menunjukkan, kalau tadi kan baru kali ini bisa menunjukkan langsung, gitu. Jadi sesuatu yang di daring itu di luring. Kalau yang luring kayak gitu. Ini Bapak Ibu, jadi bisa melakukan dua strategi sekaligus. Nah kemudian cakupan itu kayak materinya. Jadi apa yang kita pelajari tentang merancang produk, nanti ini kita masukkan produk dari UMKM lokal, itu nanti sebagai contoh, membuat brand dan logo. Brand itu masuk pembelajaran TIK, mengkomunikasikan proses itu termasuk, jadi nanti murid-murid mengkomunikasikan proses itu gimana bikin produknya itu termasuk pembelajaran bahasa Indonesia, apalagi eksposisi. Kemudian menghitung biaya produksi, itu numerasi ekonomi juga masuk. Terakhir, murid bisa menggunakan sosial media atau gambar atau apapun untuk bikin iklan atau persuasif, ngiklanin ke masyarakat, itu. Gitu. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, jika itu dilakukan oleh teman saya yang muridnya Wawan tadi. Bayangkan, Wawan sekarang bisa jadi seperti apa? Bayangkan jika kanvas RPP Merdeka Belajar di atas dibuat guru, mungkin produk sarang tawon yang dibikin Wawan sudah memiliki brand dan membantu kehidupannya. Gitu. Kan kita sekolah itu kan untuk hidup ya teman-teman, bukan sekolah hanya untuk sekedar sekolah saja. Gitu. Nah ini yang teman saya yang kemudian mungkin di tahun ajaran ini dia akan bikin sesuatu yang beda untuk pembelajaran dengan murid-muridnya itu. Nah kalau kami di kampus Guru Cikal untuk merancang RPP itu juga kami punya cara kami nyebutnya cara 5M. 5M itu ada menuliskan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberikan konteks. Nah, kalau menuliskan hubungan itu, Bapak Ibu, jadi
praktek pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami. Jadi sebelum menyampaikan pembelajaran, memanusiakan hubungannya dulu, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama anak, gitu. Itu penting sekali. Yang jarang kita lakukan mungkin. Gitu. Memahami konsep juga sama. Jadi bukan sekedar menguasai konten. Coba bayangin si Wawan ini hanya bisa mengerjakan hal yang ada di LKS. Gitu. Apakah itu nantinya bisa berguna di kehidupannya kalau dia sekedar hanya hafal dan paham. Nah, kalau di kami, kalau bisa memahami konsep, paham akan konsepnya, bukan hanya tentang kontennya. Membangun keberlanjutan, biasakan umpan balik, nggak sekedar ngasih nilai, ini 80, kerjaanmu keren, kerjaanmu jos, nggak. Kasih umpan balik, kurangnya di mana, kelebihannya apa yang bisa diperbaiki, bagaimana caranya, itu perlu dilakukan di pembelajaran kita. Memilih tantangan, membiasakan anak untuk memilih tantangan. Enggak kita serta-merta produk yang dibikin harus ini, produk yang dibikin harus itu. Enggak, memilih tantangan. Biarkan anak-anak memilih apa yang dia suka, apa yang dia kuasain. Gitu, memberdayakan konteks itu bisa kayak tadi, memberdayakan yang ada di sekitar. Misalnya Wawan tadi memberdayakan karena di tempat Wawan banyak tawon, akhirnya dia memberdayakan ini. Gitu. Coba bayangkan kalau pembelajarannya jauh dari dia akan kesulitan sekali. Gitu. Nah, saya ada sebuah video teman-teman semuanya. Jadi ini salah satunya berkaitan dengan RPP tadi. Sorry, bentar, saya putarkan. Bapak Ibu semuanya mungkin akan sangat penasaran sekali gimana sih merancang RPP Merdeka Belajar. Kalau sesi siang ini kurang, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan, bisa klik di bit.ly KGC RPP Merdeka Belajar, nanti kita akan bareng-bareng nemenin Bapak Ibu untuk bisa sampai bikin RPP. Itu kalau mungkin sesi ini sangat kurang Bapak Ibu, silakan nanti bisa diklik bit.ly tersebut. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu semuanya, ini ya, dari penjelasan apa yang saya utarakan tadi, menurut Bapak Ibu, mana nih pembelajarannya yang harusnya relevan di masa pandemi, atau nggak harus pandemi sih sebenarnya, sebelum dan sesudah pandemi juga bisa. Yang A atau yang B? Mungkin bisa dijawab di kolom komentar. Saya ingin lihat A atau B. A, jawabannya A semuanya. Ya, A, oke, keren. Kalau saya lihat Bapak Ibu semuanya, ini Bu Tina, kalau kita lihat di awal, tadi assessment di awal banyak yang jawab B. Menyampaikan materi, mengerjakan tugas, sekedar menilai, tapi setelah kita bareng-bareng belajar, yang A yang harusnya dilakukan, sering-sering Bapak Ibu sering-sering ngajak diskusi murid, ngasih umpan balik, nggak sekedar ngasih nilai A, B, C, 80, 70, tapi ajak anak untuk kita sebagai guru ngasih umpan balik, kenapa bisa kayak gitu, kenapa bisa kayak gini, sehingga anak bisa berkembang juga, gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, bisa ini, saya kembalikan lagi ke Bu Tina, silakan Bu Tina, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky, sangat menarik sekali.